Narasumber kita di sini cantik sekali. Apa kabar? Selamat pagi, Dr. Leni Aprilia. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi semua pendengar setia Bincang Sehat. Oke. Ini Dr. Leni Aprilia, spesialis THT dari RSUD Pandan-Arang. Dokter, ini kita akan menyamakan tema tentang apa ini, dokter? Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran telinga dong. Betul. Oke. Berharap tidak ada yang tutup mata tutup telinga dengan saat ini ya, dokter. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya, ini akan sangat menarik sekali karena tadi saya juga sempat menculik ada mendengar untuk seumur hidup, mendengar dengan hati-hati. Oke. Ini memang kita sengaja mengusung tema ini berkaitan dengan adanya Hari Pendengaran Sedunia. Oke. Nah, mungkin kita belum familiar ya. Hari Pendengaran Sedunia ini akan kita peringati nanti tanggal 3 Maret 2022 dengan tema seperti yang tadi sudah kita sebutkan, mendengar untuk seumur hidup, mendengar dengan hati-hati. Nah, ini kenapa kita angkat? Karena menurut WHO, gangguan pendengaran ini mempunyai angka yang cukup tinggi di seluruh dunia. Kasusnya di seluruh dunia kan? Betul. Namun gangguan pendengaran ini belum direspon secara positif oleh penderita maupun keluarga. Karena mungkin orang mengganggu pendengaran ini tidak terlalu diperhatikan. Beda dengan misal tidak bisa melihat, nah gitu. Tapi memang gangguan pendengaran ini kadang-kadang disepelekan, terabaikan. Karena mungkin ya kepedulian kita masih kurang untuk ini. Itulah yang menjadi semangat kita untuk mengangkat tema ini. Oke, dokter, ini sangat menarik sekali. Kalau misalnya kita pengen tes, ini orang biasa nih, ini saya pendengarannya saya apakah enggak sih, atau bagaimana gitu, tesnya gimana ini, dokter? Itu kita di RSUD Pandan-Arang kebetulan memang sudah dilengkapi dengan alat-alat untuk mengecek gangguan pendengaran. Nah, saya mau cerita sedikit. Gangguan pendengaran ini sebenarnya 60% dari seluruh gangguan pendengaran yang ada itu dapat dicegah. Nah, menarik sekali. Seharusnya tidak terjadi gangguan pendengaran dan itu angkanya cukup lumayan besar asal kita peduli dengan masalah ini. Nah, jadi 60% ini masih bisa dicegah dan sayang sekali ini juga bisa mengenai pada orang-orang pada usia produktif, anak usia sekolah, kemudian manusia yang masih bekerja aktif karena bising di pekerjaan seperti itu. Nah, ini sebenarnya semuanya masih bisa dicegah. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri, kita akan belajar dulu nih bahwa gangguan pendengaran itu bisa disebut terganggu pendengarannya jika dari hasil audiometri atau tes pendengaran yang kita lakukan ditemukan desibelnya lebih dari 20. Nah, ini kita belajar sedikit ya. Jadi suara yang kita dengar ini diukur dengan sebuah satuan yang namanya desibel. Nah, kalau desibelnya kecil, ini suaranya lemah. Kalau desibelnya tinggi, itu suaranya keras. Nah, pada pendengaran normal itu di bawah 25 desibel. Itu kita sebut normal. Nah, pada pendengaran yang terganggu ini dia bisa mendengarkan suara di desibel yang lebih tinggi, lebih dari 25. Nah, ini harus kita perhatikan apakah penyebabnya, apakah dia tipe hantaran, tipe saraf atau tipe campuran. Nah, kalau yang tipe hantaran ini sudah tidak masih bisa kita perbaiki dengan tata laksana yang bisa kita lakukan di rumah sakit. Namun untuk tipe saraf sudah tidak bisa kita perbaiki dan harus dibantu dengan alat bantu dengar supaya gangguan pendengarannya tidak lebih turun lagi. Gitu. Nah, yang di rumah sakit Pandan-Arang yang kita punya
itu ada berbagai macam alat Ya. yang bisa dipakai. Dimulai dari yang pertama, itu untuk bayi baru lahir. Oke, bayi baru lahir. Nah, kita harus tahu ternyata bayi baru lahir itu karena dia juga tidak bisa mengeluhkan gangguan pendengaran Iya, misalnya betul. terjadi kan. Karena ini biasanya dikeluhkan untuk orang dewasa Iya, atau betul. anak-anak yang sudah mulai bisa. bercerita. Betul. Ya, oke. Nah, pada bayi baru lahir, kapan kita harus lakukan tes pendengaran, pemeriksaan seperti ini? Oke. Nah, ini harus kita pastikan pada bulan, ada angka yang harus kita perhatikan. Kita dijadwalkan gitu kan? Betul. Oke. Untuk memudahkan ya, 1, 3, dan 6. Oke, 1, 3, 6. 1 Bulan pertama. itu adalah bulan pertama. Oke. Pada bulan pertama dia harus dilakukan screening. Screening ini tidak dilakukan di semua bayi ya. Ini untuk bayi dengan risiko tinggi. Oke. Nah, bayi dengan risiko tinggi ini adalah bayi dengan berat badan lahir yang rendah, Oke. kemudian Prematur itu bayi ya, Dok? betul Oke. kurang bulan, kemudian bayi dengan kuning, Oke, biasanya setelah lahir, mata. kuning, tapi kuningnya itu kalau diperiksa lebih dari 20 mg. Oh, Nah, bilirubinnya naik sampai lebih dari 20. Nah, itu baru kita screening. lakukan screening karena dia termasuk bayi dengan risiko Iya. gangguan pendengaran bawaan. Nah, gitu. Ya. Kemudian ada juga bayi pada saat persalinan Iya. kekurangan oksigen atau yang dibilang asfiksi. Kemudian juga riwayat dari orang tua, Oke, bisa misalnya terjadi infeksi pada saat kehamilan ibunya. Nah, itu juga termasuk dalam bayi-bayi dengan risiko tinggi. Oke. Seperti itu. Nah, untuk bayi dengan risiko tinggi ini, yang pertama kita lakukan pada bulan pertama itu adalah OAE. Apa itu? OAE. Auto acoustic emission. Oke. Ya, itu sudah ada di Pandanarang. Keren sekali ini. Keren. Ya, memberikan fasilitas ini ya. Jadi Betul. aman gitu. Oke. Ya. Yang pertama OAE. OAE ini akan mempunyai 2 hasil. Yang satu pas, artinya dia aman. Telinga kanan dan kiri aman. Ya. Kalau refer, ini yang tidak aman. Oke. Harus kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada bulan ketiga. Oke, tadi ya. Kalau yang pertama ini tadi hanya OAE, pada bulan ketiga ini kita lanjutkan dengan BIRA, OAE dan BIRA. OAE dan BIRA ini harus dilakukan pada bulan ketiga. Kemudian dari hasil itu, misal semuanya aman, Ya. oke, kita nggak ada masalah. Oke. Cuman kalau ini ada masalah, Ada masalah lagi. kita harus tegakkan Menindaklanjuti. Oke. dengan Diagnosis angka 6 itu tadi. Oke. Harus tegak, diagnosis harus tegak. Nah, penegakan diagnosis ini penting karena gangguan pendengaran anak ini Ya. sudah pasti mengganggu perkembangan Jadi berbahasanya anak. Oke, berbicara ya dokter. Betul. Ya? Oke. Gangguan berbahasa ini harus segera kita koreksi sebelum umur 1 tahun. Sebelum, jadi makanya tadi di angka 6 Makanya tegak harus tadi ya dokter ya. wajib 6 bulan harus tegak. Tegak dulu. Oke. Kalau sudah lewat dari 1 tahun, jadi usia emas. Oke. Usia emas untuk perkembangan berbicara anak itu terjadi pada 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Puncaknya adalah di dalam 1 tahun pertama ini. Oke. Ya. Pada 1 tahun pertama, jika kita tidak menyadari bahwa anak kita dengan risiko tinggi ini ada gangguan pendengaran, kita sudah kehilangan masa emas ini. Oke. Dan ini akan sulit sekali untuk kita koreksi, kita rehabilitasi, Iya. karena di 1 tahun pertama itu ada perkembangan kemampuan pendengaran dan penglihatan, Oke. kemudian perkembangan berbahasa, dan juga fungsi kognitif. Ini tiga-tiganya saling Sangat berkaitan. berkaitan. Betul. Jika salah satu tidak terpenuhi dengan baik, maka fungsi yang 2 yang lain juga akan mengikuti. Oke. Gitu. Ya.
Oke, kayaknya itu dulu yang untuk bayi. Kita jadi mikirnya gini, oke, ketika ada pemeriksaan seperti ini, ketika bayi lahir dengan risiko, jangan khawatir, ini RSUD Pandanarang ini memeriksanya untuk kebaikan kok ya kan nantinya gitu. Jadi kadang Pasti ini anak saya dong. diapain sih dokter di screening, emangnya sakit apa kan gitu. Tapi ternyata di RSUD Pandanarang ini sudah menjawab ya, ada tadi 136 Betul. sampai akhirnya nanti tegak sampai akhirnya Anda akan mendapatkan jawaban bagaimana sih bijaksana menjadikan anak ini nanti tidak tertinggal gitu ya dokter Betul ya. sekali. Ya, luar biasa sekali. Dokter, ketika mungkin tadi ada, bukan masalah saraf ya dokter, tapi ketika ada anak-anak usia produktif gitu, kadang-kadang apa? Nggak dengar. Kadang-kadang ada juga yang ini pengaruh umur. Kadang-kadang kan juga gitu, padahal Iya. udah tua-tua banget. Artinya sebenarnya harus segera ke rumah sakit, ini bisa diatasi ya dokter Iya ya? dong, pastilah. Oke. Ayo, jangan ragu-ragu Iya, pokoknya. nggak usah takut. Nggak usah gitu loh. takut. Dan kalau memang sebenarnya kita bisa mendengarkan suara dokter yang merdu gitu ya, lebih jelas. Tapi kalau ada gangguan di telinga kan nggak enak banget ya dokter ya. Lebih merdu Mbak deh kayaknya. Oke dokter, kapan sih sebenarnya kalau misalnya kita ini harus segera ke dokter ketika ada gangguan telinga? Misalnya kan ada nih yang agak ada airnya, cuek aja, agak bengkak, nanti sembuh sendiri. Ini kapan sebaiknya kita segera berkonsultasi ke dokter? Ya pastinya untuk infeksi di telinga itu Mhm. kan bermacam-macam. Iya. Kita telinga ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Semuanya mempunyai gejala dan ini masing-masing. Kasus masing-masing ya? Ya betul. Nah, untuk telinga luar itu biasanya memang paling mengerikan gejalanya. Jadi kayak yang berat sekali. Iya. Karena tersentuh aja sakit. Gitu. Iya, kena pakai baju, kena kaos, kesentuh sakit. Iya. Nah, seperti itu. Itu malah sebenarnya hanya di telinga luar saja. Itu baru di luar ya? Baru di luar. Untuk yang telinga tengah, di situ ada gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran. Nah, karena ini kadang tidak terasa sakit, malah justru ini yang sudah harus tanda awasnya sudah dinyalakan. Karena di situ bisa terganggu sarafnya. Kalau hanya di telinga luar, itu hanya hantarannya saja yang terganggu. Tapi untuk lebih ke dalam lagi, telinga tengah, apalagi telinga dalam, di situ ada saraf-saraf pendengaran. Itu sudah pasti yang terganggu adalah sarafnya. Kalau terganggu sarafnya, berita buruknya adalah itu tidak bisa diperbaiki dengan obat-obatan, tapi harus pakai alat bantu dengar, dan itu tidak akan membaik. Jadi grafiknya akan terus menurun. Kalau tidak dibantu dengan alat bantu dengar, dia akan semakin menurun. Betul. Gitu. Dan kerja telinga satunya yang kontralateral semakin berat, akhirnya dia juga akan lama-lama turun lagi. Gitu. Iya dokter. Kalau biar ini masyarakat yang mungkin punya kendala tentang telinga ke RSUD Pandanarang, pemeriksaan biar nggak takut gitu, biasanya diapain aja sih dokter? Ini kan alatnya kadang-kadang takut, ini nanti alatnya apa gitu kan. Enggak sih, apalagi kalau udah lihat dokternya kan. Iya, langsung semangat. Dokter, saya ingin mendengarkan suara dokter. Apa yang harus saya laksanakan biar saya bisa mendengar gitu? Enggak, jangan takut. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Yang namanya saya mau pegang telinga orang itu kan juga nggak bisa langsung paksa gini, kempet gitu kan, nggak mungkin. Iya, kita pasti ini kalau memang sakit kita akan coba kasih analgetik dulu, kemudian setelah seminggu berikutnya kontrol, baru kita bersihkan. Nah, seperti itu. Jangan takut. Jangan takut. Ya, jadi enakin aja konsultasi dengan dokter, katakan apa yang dirasakan dengan detail ya Betul. dokter. Terbuka. Betul. Nah, ini jangan ditutup-tutup. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bagaimana sih pelayanan dari dokter-dokter yang ada di RSUD Pandanarang, ramah gitu, membuat kita jadi nyaman untuk segera mengemukakan apa sih yang jadi masalah-masalah gitu ya. Dokter, saya ingin kembali bertanya-tanya tadi. Dokter kan menyampaikan bahwa gangguan telinga ini bisa karena genetik, bisa karena virus, atau bisa karena lingkungan ya dokter ya. Bisa. Nah, tapi kalau misalnya virus kayak bakteri itu biasanya dapatnya dari mana nih dokter? Kan telinga bagiannya kan di atas gitu kan. Ini dari mana nih dokter? Kalau dari infeksi atau dari yang didapat, jadi kan tadi kita udah bahas tentang penyebab gangguan pendengaran yang kongenital. Betul. Atau dari sejak lahir, Iya. termasuk yang berat bagi lahir rendah dan sebagainya. Betul, tadi. berisiko tadi. Nah, yang kedua yaitu
gangguan pendengaran karena infeksi yang didapat. Oke. Infeksi ini ada banyak infeksi yang harus kita waspadai. Oke. Campak, Oh, campak. ya, gondongan, meningitis. Oke. Nah, itu virus-virus campak, gondongan, dan meningitis ini berpotensi untuk mengganggu saraf Dari pendengaran kita. Oh, Jadi gitu. kita harus melakukan penata laksanaan yang tepat sehingga tidak terdapat gejala sisa. Kemudian infeksi yang lain adalah infeksi telinga yang bertahun-tahun, berlanjut, Oke. kronis, tidak terobati dengan tuntas. Iya. Awalnya mungkin hanya infeksi telinga luar. Kemudian infeksi telinga luar yang tidak terobati ini lama-lama dia akan menyentuh gendang. Oke. Gendang kita akhirnya juga akan ikut terinfeksi dan berarti tandanya dia semakin masuk ke dalam. ke dalam ya. Dan ini sudah menjadi infeksi telinga tengah. Oke. Padahal tadi saya bilang infeksi telinga luar itu nyeri. Mhm. Padahal ini hanya di luar, tapi Iya. dia sudah memberi tanda nyeri. Oke. Tapi kalau sudah masuk ke telinga tengah, Mhm. dia sudah tidak nyeri lagi. Rasanya cuman kok sering berair ya. Oh gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa itu sebenarnya Dalamnya sudah ada masalah, ya sudah masuk ke telinga tengah. Dan semakin lama, semakin sering kambuh, akan semakin masuk dan sampailah ke telinga dalam. Oke. Kalau sudah di telinga dalam sudah pasti mengganggu saraf pendengaran. Betul. Dan itu bersifat irreversible atau tidak bisa diperbaiki. Oke. Gitu. Ya. Kemudian ada juga selain infeksi, ada juga trauma. Nah, trauma Trauma, kepala. Oke. Trauma kepala yang mengenai bagian belakang telinga atau tulang mastoid ini akan mengganggu pendengaran juga. Kemudian yang paling sering itu adalah bising. Oke, kebisingan. Betul. Ini tadi sudah kita bahas sedikit dengan Iya. teman-teman di live IG bahwa kebisingan itu ada batas yang harus kita taati. Oke, batas normal. Dengan desibel yang tadi sudah kita dapatkan. 20 tadi dah. Oke. Oh, 20 desibel itu adalah batas pendengaran Batas normal, pendengaran ya. normal ya. Oke. Oke. Nah, bising Kebisingan. ini bisa kita nilai dengan Android yang kita punya. Wais, ini Nah, cerdas nih ya. Gimana ini? Jadi Android bukan cuma buat chatting, medsos dan Oke, sebagainya aja. betul. Ada Kegunaan kegunaannya, yang luar biasa. betul. Dengan Android ini kita bisa download aplikasi. Dengan download aplikasi kita akan mengukur kebisingan di tempat yang kita tuju. Ini sudah cukup akurat. Oke. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Oke. Dan ini bisa kita gunakan untuk patokan seberapa lama kita boleh ada di tempat bising itu. Oh, Contoh gitu. yang paling gampang dan tadi sudah kita ungkap di awal sama live IG kita ya. Untuk 80 desibel 8 jam. 8 jam hanya di Nah, tempat itu kebenaran yang bising betul. itu, Dok. 80 desibel 8 jam maksimal. Oke, kemampuannya. Kemampuan Oke. supaya tidak jadi budak. Oke, itu dia. Kadang-kadang menyepelekan, saya kuat, padahal itu ada batasnya, dokter. Betul. Oke. Nah, 80 desibel itu suara apa ya? Itu adalah suara lalu lintas padat Oke. atau suara kantin di sekolah. Anak-anak lagi keluar dari kelas zaman dulu sebelum pandemi Oke. ya. Anak-anak keluar kelas, cari makanan rebutan di kantin, Oke. hiruk pikuk dan sebagainya. Itu juga Itu sudah 80. termasuk kebisingan ya, Dok, Betul. ya? Itu 80 desibel. Nah, dari angka ini sudah jadi patokan kita. Oke. Kalau desibelnya naik 3 desibel saja, waktu yang diperbolehkan ini sudah turun setengahnya. Oke. Jadi misal kita naik 3 desibel. 3 desibel itu mungkin mendengarkan suara musik Iya, yang lama-lama. agak keras Oke. gitu ya. Itu waktu sudah turun lagi menjadi separohnya. Oke. Jadi sekitar 4 jam saja. Iya. Jadi itu harus jadi patokan Patokan yang ya? kuat Oke. supaya
telinga kita tidak terganggu pendengarannya, begitu. Iya. Nah, terus untuk yang sangat keras, mungkin hanya boleh setengah menit kita berada di situ. Nah, itu nanti makanya dipakai lah ini. Sayangi telingamu dengan mengukur setiap keadaan yang ada. Betul. Tapi kayak ini Merapi FM nih damai sekali, saya senang sekali. Nyaman ya dokter. Betul. Iya. Oke. Jadi kita semakin paham dengan bagaimana kita mengukur kebisingan agar kita tetap menyayangi telinga kita, dan untungnya waktu istirahat itu juga sebentar ya dokter ya, waktu 15 menit ya gitu. anak-anak di sekolah. Betul. Terus kemudian yang di lalu lintas mungkin juga sebentar aja, pokoknya maksimalnya 8 jam tadi ya dokter ya. Nah tapi gimana nih kalau ini anak-anak muda nih sukanya headset udah di telinga itu ya, dokter ya kayaknya lama banget bentar banget sampai tidur gitu kan, kayaknya bahaya dokter. Itu gimana dokter ya? Itulah yang sering juga kita temukan adalah dewasa muda, badannya sehat, segar, tidak ada masalah, tapi kalau diajak ngobrol nggak nyambung, nggak nyambung gitu ya. Apa tadi? Bisa diulang apa? Itu gemes banget itu tanda-tanda pasti dia sering pakai headset ketiduran sampai pagi. Wah, bahaya sekali. Kita nyaman, kita bisa tidur dengerin musik sampai pagi, tenang, damai, tapi telinga kita nggak istirahat. Halo telinga loh, kasihan. Telinga tengah kita yang ada tulang-tulang kecil-kecil itu bergerak terus. Yes, ada grafiknya kalau di itu bergerak terus. Sekarang kalau kita begini aja terus kan capek. Iya, apalagi itu telinga. Nah, itulah makanya walaupun kita istirahat, mata kita merem, tapi kalau telinga kita masih terus mendengarkan suara dengan headset yang kita pasang dari malam sampai pagi, itulah yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada remaja, usia sekolah dan remaja, dan juga yang bising yang tadi saya bilang di tempat kerja. Gitu. Kita sudah ke tahap itu ya. Nanti tinggal yang terakhir nanti di usia dewasa atau lanjut usia ya. Rasanya kita jadi semakin kayak diingatkan sama dokter tadi ya, udah gagah, gede, ganteng gitu, tapi pedenya hilang banget gitu. Kita yang melihatnya juga ilfil, ya kan? Kemudian gemes-gemes gimana gitu. Apalagi kalau sampai ada yang infeksi yang ada airnya gitu, nggak percaya diri banget gitu. Ada yang berbau juga, aduh. Itu dia. Begitulah. Kalau seperti itu pengobatannya gimana sih dokter sebenarnya kalau yang biar ini kan airnya kan keluar terus gitu kadang-kadang itu ya? Memang harus tuntas. Jadi pengobatan harus tuntas. Jangan memutus sendiri pengobatan sebelum dokter menyatakan oke, clear. Tidak boleh berenang dulu misalnya, karena berenang ini potensinya untuk memasukkan air ke telinga juga tinggi. Jadi pilih olahraga yang lain aja. Yoga, jalan-jalan, gitu. Jangan berenang dulu. Tidak boleh korek-korek telinga. Tapi itu yang paling nyaman dokter. Itu kalau bersahabatan sama cotton bud, sering-sering ketemu saya pasti nanti. Jadi ini kadang-kadang yang jadi pertanyaan juga gitu dokter. Ini cotton bud ini ya, hanya harus berhadapan dengan dokter. Ayo sini. RSUD Padanarang ini. Pernah ada kasus juga yang ketinggalan di dalam. Banyak, gak cuma pernah. Kalau udah kayak gitu terus gimana nih dokter penanganannya? Apakah juga kalau kita diperiksa itu juga bisa lihat di monitor? Iya, bisa. Kita juga sering gemes juga nih. Ketinggalan cotton bud. Jadi setelah dia korek-korek, mungkin ketinggalan cotton bud, terus cotton budnya ketinggalan di dalam, tapi sebenarnya semalaman sebelum dia datang ke Pandanarang itu mungkin cotton bud udah turun, udah nggak ada. Tapi dia memang udah ngung, telinga bengong, nggak nyaman. Pagi-pagi baru ke Pandanarang. Dokter, saya kayaknya ketinggalan cotton bud ini di telinga. Gitu. Setelah saya lihat dengan otoskop ya, otoskop itu senjata saya, nggak ada. Saya bilang nggak mungkin, ini pasti ada. Aduh, kok ngeyel ya. Gini aja,
saya punya endoskopi. Nah, Ini selain dia. alat atau tes Endoskopi pendengaran dia. itu Oke. tadi, kita di Pandanarang juga punya endoskopi. Oke, Endoskopi ini kalau misal tidak percaya memang tidak Hmm. ada cotton bud di situ. Nih, saya Yuk, endoskopi. kita lihat bareng-bareng. Ada nggak? Kita Udah lihat sih. bareng-bareng di layar. Oh, Tidak ada kan? tidak asing Nah, ya. Baru percaya ya, Dok, baru ya? percaya. Ah, Dan di endoskopi ini memang pasien jadi lebih lega ya, karena dia melihat langsung dengan kamera yang kita taruh di tempat ketika yang mereka kita sudah tuju. melihat itu ya. Betul. Nah, Nah, di Pandanarang juga ada oke, endoskopi. keren banget ini fasilitasnya. Jadi kayaknya jadi semakin percaya gitu ya ketika mau meriksakan ke RSUD Pandanarang gitu. Ternyata ini sudah lengkap sekali alatnya, bisa ngelihat gini. Jadi kadang-kadang ada juga yang merasa, ini paling cuma nganyam-nganyam aja, dokternya bilang gini, gitu kan dokter. Nggak percaya, lihat aja sendiri. Nah, ini udah dibuktikan ya. Dan endoskopi ini tidak hanya untuk telinga ya, kita Oke. melenceng sedikit ya. Hmm. Tidak hanya untuk telinga, tapi juga bisa untuk hidung, tenggorok, Aha. dan yang paling jauh adalah di pita suara. Pita suara. Saya pita suara saya sudah. Udah mantep banget dah pokoknya. Sayangi pita suara Anda. Jangan makan gorengan. Betul. Oke dokter, tadi ketika ketinggalan di ada cotton bud ketinggalan udah keluar, tapi kenapa kadang-kadang ada pasien yang masih merasa kok Dengung. agak dengung, itu kenapa Penuh. dokter? Iya, itulah kalau sudah mulai sering-sering pakai cotton bud, liang telinga kan jadi sering laserasi atau lecet. Nah, lecet itu awalnya. Setelah lecet, tambah dikorek lagi, tambah nggak nyaman, masukin air. Kayaknya nih harus masukin air nih, Semakin kenceng keluarin lagi. Kok malah tambah bengong ya? Aduh. Udahlah, sini aja, sini, ayo. Jadi ini masyarakat Bali semakin paham ya, ketika Anda seperti itu jangan malah membersihkan sendiri dengan cotton bud tambah air. Karena liang telinga yang kita bayangkan itu lurus, seperti cotton bud itu juga lurus, tapi liang telinga itu tidak lurus. Sini dia. Liang telinga itu bentuknya itu membengkok, dan kita harus melihat dari sisi yang lain. Maksudnya jangan dia sendiri yang korek-korek. Jangan ini nanti salah-salah dia malah betul memasukkan ya. Kena gendangnya juga bisa. Iya, itu yang bikin jadi bengong. Gitu. Iya, jadi ini ada lapisan, ada gendang telinga juga loh ya. Iya. Jangan sampai bolong. Jangan sampai bolong. Kalau itu sering kesentuh, aduh itu jadi bolong, udah nggak bisa. Oh my god, saya bayangin aja kalau bolong udah nggak redok. Jadi ini senikmat-nikmatnya Anda korek kuping itu ya, sayangi kuping Anda. Iya, betul. Gitu loh. Sampai liar-liar gitu. Ingat jangan sampai kebablasan. Kalau orang zaman dulu malah pakai bulu ayam gitu. Tapi ini sekarang jadi kita lebih paham ya. Oke, kayak kita mau bersih-bersih telinga dengan yang namanya cotton bud itu belum bener ternyata. Tidak benar. Tidak bener. Sampai saya salah ngomong. Iya. Tidak benar. Jadinya sayangi ya, daripada nanti kehilangan percaya diri hanya gara-gara nggak mendengar dengan baik. Saya nggak bilang budak loh ya dokter. Dokter, sebelum ke materi tadi kita ada pertanyaan ini dokter. Selamat siang Bu Dokter Leni, saya Nani Sawit, ibu saya usia lebih 70 tahun. 70 tahun dokter ya. Ada keluhan telinga, kadang ada suara benginging gitu. Jadi ini sangat mengganggu pendengaran ibu saya. Itu penyebabnya apa ya dokter, dan harus bagaimana dokter? Oke, terima kasih Mbak Nani yang di Sawit atas pertanyaannya. Ya. Kita akan coba jawab ya. Ibu Mbak Nani dengan usia 70 tahun. Betul. 70 tahun ini fungsi pendengaran sepertinya memang sudah menurun, dan itu wajar. Inilah yang kita namakan presbyakusis. Presbyakusis. Betul. Jadi gangguan pendengaran kan tadi sudah kita bahas, yang pertama tadi pada bayi, kemudian pada anak sekolah dan remaja dan juga usia produktif. Kemudian yang ketiga nih pada usia lanjut atau yang biasa kita sebut dengan presbyakusis. Memang pada presbyakusis ini gejalanya bisa seperti telinga benginging atau bicara, tutur katanya itu kosakata yang ditangkap mungkin berbeda dengan yang diucapkan. Diucapkan. Ya, gitu. Jadi itu harus kita lakukan
tes pendengaran dengan audiometri nada murni dan dilanjutkan dengan audiometri tutur. Ya, itu jadi pada orang lanjut usia memang sudah sangat rentan ke pendengarannya, saraf-sarafnya mulai menurun fungsinya, jadi terganggu, dan memang tanda awalnya adalah dengan benging, telinga benging. Setelah itu nanti lama-lama akan menurun, sudah pasti. Jadi memang ada kadang-kadang seperti itu benging. Iya, ya untuk cari tahu lebih lanjut dan memastikan, kita memang harus lakukan tes pendengaran. Nah, tes pendengaran itu tadi yang mungkin belum kita bahas ya. Kalau yang tadi OAE sama BIRA itu kan kita masukkan ke lubang telinga, liang telinga anak atau bayi. Nah, tapi kalau tes pendengaran ini kita masuk ke ruangan kedap suara seperti di ruangan ini, di studio kita di Merapi FM. Nah, di Pandan-Arang sudah tersedia juga ruangan yang kita namakan chamber ya, di suatu ruangan tertutup. Ruangan kita juga bisa dicek dengan sound level meter kurang dari 20 desibel. Jadi tidak ada kebisingan yang masuk dari luar walaupun kita di pinggir jalan raya. Keren kan? Kedap ini ya, kedap suara. Kedap. Kalau Merapi FM harus di pinggir jurang, kita di pinggir jalan. Tapi suara tetap sedang betul. Itu kita di ruangan kedap. Setelah di ruangan kedap suara itu, kita masih ada satu kotak yang namanya chamber. Chamber kita juga sudah dilengkapi alat-alat ini tadi. Jadi di chamber itu kita akan memakaikan headphone. Headphone untuk pasien. Kemudian headphone ini terhubung ke alat yang di luar. Juga sama seperti ini, ada kaca. Jadi kita sendiri-sendiri antara pemeriksa dan pasien, kita tidak ada di satu tempat yang sama. Kemudian kita pakaikan, yang pertama adalah untuk mengukur hantaran melalui udara dulu. Headphone seperti ini yang terpasang di telinga kayak earmuff gitu. Kemudian kita catat nanti penurunan pendengarannya di berapa desibel, di frekuensi berapa. Nah, setelah dari pakai headset yang untuk menghantar udara, kita ganti dengan headset untuk hantaran tulang. Hantaran tulang juga diukur. Kalau hantaran tulang mungkin agak nggak nyaman ya, karena harus kita tempelkan di belakang telinga. Belakang telinga. Ini adalah tulang mastoid. Jadi hantaran tulang kita ukur dari situ. Kemudian juga kita berikan rangsang suara. Pasien jika mendengar suara sekecil apapun, ini sama juga ya, berlaku untuk pengukuran hantaran melalui udara tadi. Jika pendengar suara atau bunyi bip atau tit sekecil apapun, dia harus memberikan respon dengan memencet tombol. Simple sekali, pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Dan untuk anak yang sudah 6 tahun ke atas, kita juga lakukan tes pendengaran seperti ini, karena dia mungkin sudah koordinasinya sudah bagus, sudah bisa diajak kerjasama. Jadi dia bisa memakai alat tes pendengaran seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ke RSUD Pandan-Arang dibawa ke sebuah ruangan yang kedap suara, jangan takut, jangan merasa divonis. Center, iya, judulnya di depan hearing center. Center. Gitu. Iya. Di situ hanya dipakein headphone, kemudian mendengarkan suara yang nanti dibantu sama dokternya, dokter ada di balik kaca, kayak kita sekarang ini. Dokter, terkait dengan alat tadi yang dimasukkan tadi, kayak yang BERA sama yang OAE tadi, itu kecil sekali alatnya, dokter ya? Enggak sih ya, alatnya mungkin hanya seperti handphone ini, ada kabel yang di ujungnya ada apa ya namanya, earplug sesuai ukuran liang telinga, tersedia untuk bayi baru lahir 1 hari sampai
bayi 1 Sampai- tahun, Oke. dimasukkan, kemudian sudah direkam, tidak sakit, tidak perlu pembiusan, hanya perlu ketenangan. Supaya iya. anak tenang saja, Tenang dulu, cukup. iya. Jadi jangan ketika dibawa kemana gitu merasa terintimidasi. Aduh, mau diapain? Saya sakit apa? Ketakutan yang berlebihan dulu ya dokter. Tenang dulu. Betul. Maka kan mempermudah pemeriksaan. Justru itu akan menjauhkan kita dari masalah-masalah yang di belakang mungkin yang tidak kita duga. Oke, jadi kayak terapi ya. Oke, sepanjang ini kasus yang banyak di RSUD Pandanaran yang tertangani apa nih dokter? Yang banyak adalah infeksi telinga luar yang berlanjut menjadi infeksi telinga tengah. Oke. Ya, yaitu tadi congek itu ya Mas ya. Tadi kita sudah bahas sedikit congek. Oke, congek. Jadi keluar cairan dari telinga, kambuh-kambuhan, terus kambuh-kambuhan. menerus. Iya. Kalau saya mandi kok keluar lagi cairan, itu pasti gendangnya sudah bolong. Oh my god. Iya. Jadi memang harus ada perlakuan khusus, tidak boleh korek-korek, tidak boleh kemasukan air, dan jika batuk pilek segera hubungi dokter. Karena di situ ada, saya tadi udah cerita apa belum ya di sini? Belum. Saya nyampur ini antara live IG sama Mbak Yunita. Jadi congek ini tadi adalah infeksi telinga tengah. Di mana dia ditandai dengan keluarnya cairan dari telinga, kambuh-kambuhan, kadang berbau, kadang berwarna, yang disebabkan karena infeksi yang tidak tuntas. Nah, infeksi ini harus kita tuntaskan dengan pemberian antibiotik, dilakukan ear toilet atau pembersihan telinga secara teratur sampai benar-benar kering. Setelah kering, gendang ini belum tentu nutup, apalagi untuk usia dewasa ini sudah sangat sulit. Ya. Jadi harus kita jaga saja lah supaya dia tidak keluar cairan lagi. Pemicunya jangan sampai ada. Pemicunya apa? Ya ini tadi 3 yang tadi kita sebutkan. Tinggalkan korek-korek telinga, kemudian tidak kemasukan air saat mandi ataupun cuci muka ya. Kemudian yang terakhir, jika batuk pilek harus segera konsultasi dengan dokter. Apalagi gendangnya sudah bolong. Harus segera. Iya. Nah, ini semakin membuat kita jadi lebih peka lagi ya. Kalau udah ada kata gendang bolong ini rasanya ketika juga ada cairan yang udah mulai keluar, ini kayaknya harus intens ke dokter aja dia daripada salah penanganan gitu ya. Saya tunggu. Ini dokter ini juga gemes dengan kasus-kasus yang kayaknya dicuekin kayak gitu, padahal ini bahaya gitu loh. Betul. Daripada nantinya nggak nyaman gitu ya. Jadi biarkan dokter ini menangani secara tuntas ya. Jangan merasa udah enakan dikit udah, biasanya kan gitu dokter. Betul. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dokter untuk closing ya. Closing statement-nya dokter. Siap. Pasien udah nunggu ini. Oke, jadi untuk pendengar setia Bincang Sehat di Merapi FM, saya Dr. Leni Aprilia, spesialis PHTKL, mengajak Anda semuanya untuk lebih peduli terhadap pendengaran kita. Jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi untuk semua masalah pendengaran Anda ke Rumah Sakit Pandanaran Boyolali, karena kami sudah mempunyai alat-alat yang lengkap dan bisa dipakai supaya masyarakat Boyolali puas dengan apa yang bisa kita berikan. Gitu. Yang terakhir, pada hari pendengaran sedunia nanti 3 Maret 2020, ketinggalan 2-nya deh. Mendengar untuk seumur hidup dan mendengar dengan hati-hati. Sayangi telinga Anda.